IX1 ya, IX1 ya, itu sama dengan 1/36 ya, dikali ya, ya. Jadi IX1 ini sama dengan 1/36 ya, itu dikali dengan 8 cm ya, kemudian dikali dengan 10 cm ya, itu 10 cm. Ini pangkatnya jangan lupa pangkat 3 ya, belum saya tulis ya, ditambah dengan 1/2 ya, luasannya itu dikali 8 cm dikali 10 cm ya, kemudian dikali dengan, nah untuk X ya, untuk X mana nih, di sini aja ya, biar aja di X1 ini saya, nah gini aja, ditambah ini ya. Nah untuk X itu adalah jarak Y-nya, jarak Y-nya gitu ya. Kalau X itu jarak Y, artinya Y-nya di situ 8,746 ini ya, Y ini dikurang ya dengan Y1 ini 15 ya, 15,333 ini ya. Oke. Nah, ini dapat IX1. Ya, ini dapatnya IX1 ya, sama dengan. Nah, ini saya tidak tahu berapa. Ini pangkat 3 ya. Kan 10 pangkat 3. Ini pangkat 2. Nah, ini. Itu ya. Kemudian saya cepat saja ya, biar cepat selesai. Terus kita bisa weekend gitu ya. Kan malam ini ada yang mau bakar jagung kali ya. Mau bakar jagung. Atau udah ada yang siap-siap. Ini 2 ya. Nah ini. IX1-nya. Kemudian kita cari lagi IX2-nya. Ya, sama dengan. Ya, IX2 1/12 ya, dikali 8 cm dikali dengan 12 cm pangkat 3 ya. Terus itu ditambah dengan 8 cm ya. Itu dikali dengan 12 cm. 12 cm ya. Kemudian itu dikali lagi dengan 8,746 dikurang Y2. Dikurang Y2 itu 6. Nih, ya. Ini dapat IX2 sama dengan, ya, ini apa nih? Ini kok ada 2 ini, yang mana? Ini
ini ya, ini pangkat 2, ini pangkat 3 ya, itu. Oh, 2-nya tinggal ya. 2 yang ini ketinggalan di sini. Ini 2 di sini. Itu ya. Kemudian di sini IX-nya, IX ya. IX ini sama dengan IX1 ditambah IX2 sama dengan ya totalnya itu ya. Nah, ini IX-nya berapa nih? Tinggal dicari. IY-nya kita cari ya. IY-nya IY1 ini sama dengan 1/36 dikali 8 cm ya. Ini yang pangkat 10 cm. Ini kemudian ditambah 1/2 ya. Dikali 8 cm dikali 10 cm. Ini dikali X-nya ya. Jadi ini adalah X-nya, selisih X-nya itu 3,608 ya, dikurangi dengan X1 2,667 dalam kurung ya. Ini yang di sini yang pangkat 3 ya. Yang 8-nya pangkat 3. Ini pangkat 2. Ya, nih. Kemudian IY2 ya. IY2 ini sama dengan itu ya. Itu 1/12 dalam kurung 8 cm dikali 12 cm. Itu ditambah ya 8 cm dikali 12 cm dikali 3,6086 dikurangi X2 4 cm. Nih ya. Ini IY2 sama dengan, oke, ini kuadrat ya. Ini pangkat 3 ya. Nah, ini. Kemudian IY-nya ya. IY sama dengan IY1 plus IY2 sama dengan ya itu. Kemudian momen polarnya ya, IV ini sama dengan IX plus IY ya, sama dengan, jadi total IP IX plus IY ya itu. Kemudian
IXY. IXY ya. Ini adalah ini luasan ya dikali X dikali Y. Ya. Itu artinya kita punya IX1 Y1 kan itu sama dengan itu luasannya setengah ya dikali 8 cm kemudian dikali 12 ya 10 cm dikali X-nya ya X-nya sekarang X-nya itu kita lihat ya posisinya ini berada di kuadran 3 ya maka X-nya di situ adalah min ya min selisih dari 3, selisih dari ini 3,608 dikurangi 2,667 nih itu X-nya. Y-nya itu positif ya. Y-nya positif artinya kalau kita buat ya. Y-nya positif di situ 8,746 ya dikurangi dengan salah. Kita balik ya. 15,333 minus 8,746. Ya, ini positif. Kenapa? Karena dia berada ini di kuadran ketiga. X-nya negatif, Y-nya positif. Sehingga kita dapat IXY1. Ini berapa? Ya. Kemudian kita cari lagi IX2 Y2. Ini sama dengan ya. Itu luasannya 8 cm dikali 12 cm. Ya. Nah, kita lihat di sini ini sama ya, masih posisinya di kuadran ke-2. Di kuadran 2 X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Karena X-nya positif ya, 4 dikurangi 3,608. Ini ya. Nah, Y-nya negatif, ini sama dengan ya. Ini ya. Minus kan? Minus ya. Minus Y-nya Y2-nya itu 6. Artinya kita buat 8,746 ya. Dikurangi 6. Ya. Nah ini sama dengan. Nah dari sini kita dapatkan IXY ini sama dengan IX1Y1 plus IX2Y2. Nah ini. Ya. Jadi di sini kita dapatkan IX ya, kita dapatkan di sini ya. IX ini IX, kemudian IY, IV dan IXY. Nah, ya. Jadi kita dapatkan IX, IY, IV dan IXY. Tinggal kalian masukkan aja nilainya ini berapa.
Nah, kalau di sini IXY-nya ini jadi benar ya. Ini di kuadran, ini kan posisinya di kuadran 2 nih. Maka X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau tidak mau pakai negatif di depan, 6 dikurangi 8,746 boleh. Kan hasilnya negatif. Yang ini kalau tidak mau misalkan 3,608 pasang di 2,664 boleh. Yang penting ketika mencari IXY, XY-nya ini lihat ya, kuadrannya kuadran berapa. Posisi yang penampang tunggalnya ini terletak di sebelah mananya dari garis sumbu ini. Ya. Oke, sudah yang ini ya. Saya coba masuk lagi tambahannya ya, tambahnya sedikit. Mana ya? Oke, ini udah ya. Tambahannya sedikit mengenai ini. Bisa dilanjut ya. Ini tidak terlalu banyak ya. Dan tidak terlalu sulit. Mana itu? Oke ya, ini saya masuk ke sini. Nah ini, sumbu utama, momen inersia utama. Sumbu utama jika suatu perampang terdapat dua buah sumbu yang memberikan hasil momen inersia maksimum dan momen inersia minimum. Untuk penampang yang simetris, maka sumbu yang ada dinamakan sumbu utama. Maksudnya sumbu itu kan kemarin kita ngitung nih. Kita ngitung kemudian kita dapatkan ini letak posisi titik beratnya kan di sini. Letak titik beratnya itu adalah ini. Ya. Ini. Nah, yang dimaksud dengan sumbunya itu adalah ini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, dimaksudnya itu. Dimaksud dengan sumbu. Nah, untuk penampang yang simetris, maka sumbu yang ada dinamakan sumbu utama. Jadi, sumbu yang ini itu kita namakan sumbu utamanya. Kenapa? Karena satu, penampangnya simetris. Kemudian yang kedua, produk inersia atau IXY-nya itu nilainya sama dengan 0. Ya sama, ini juga simetris, ini juga simetris. Ya. Nah, sumbu utama ini terjadinya kapan? Apabila untuk penampang yang tidak simetris, di mana sumbu yang ada bukan sumbu utamanya. Contoh ini nih. Ya, contoh yang ini. Yang ini kan kita dapat nih sumbunya. Ini adalah sumbu hasil perhitungan kita ya. Nilai X dan Y-nya. Ya, nilai X dan Y-nya. Nah, sumbu ini sebenarnya bukan sumbu utamanya. Kenapa? Karena ini nanti kalau ininya pasti akan bergeser. Jadi sumbunya ini bisa berubah, bisa posisinya di sini. Jadi nanti sumbu ini bisa berubah posisinya di mana? Bisa berubah di sini. Nah, ya dan ini. Nah, ini yang biru ini. Ya, posisi sumbunya itu bisa berubah di sini. Atau sebaliknya gitu ya. Sebaliknya dia bisa berubah ke sini. Nah, ke sebelah sini. Ya. Nah, bisa ke sebelah sini. Ininya ke sini. Nah, kalau yang ini
Ya, kalau dia posisinya berubah seperti ini, artinya di sini ada sudutnya, di sini ada sudutnya. Perubahan ya. Perubahan dari yang merah ini yang ke biru bergeser, ternyata di sini ada sudut alfanya gitu. Ya. Ini akan terjadi apabila sudut alfanya ini positif. Ya. Dan dia ini akan jadi seperti ini. Ya, akan di bawah sini. Ini ya. Artinya di sini dia akan membentuk sudut yang di sini, yang ke bawah. Artinya sudut alfanya ini adalah negatif. Nah, gitu. Ya. Nah, gimana cara mencari sudut alfa dan sudut alfanya ini ya? Nah, sudut alfanya ini diberikan oleh rumus persamaan yang ini. Nah, ini. Tangen 2 theta sama dengan minus 2 IXY per IX min IY. Ya, sudut theta dihitung dari X. Artinya sudut theta ini dihitung mulai yang saya tadi gambar tadi, berdasarkan dari sumbu X tadi. Kalau sudutnya ini positif, maka ke atas sudutnya. Tapi kalau sudut ini negatif, maka gambarnya ke bawah. Kemudian jika sudut theta pada persamaan di atas disebutkan persamaan yang ini tadi, maksudnya ini ya, ini persamaan yang ini adalah IP, ini adalah IA, ini penurunannya ya, penurunan dari IX, IY menjadi IXY, kemudian dicari-cari bla 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 dapat ini. Nah, artinya momen yang terjadi itu bukan, tadi kan kita mencari, ini kan ada IX, IY-nya, momen inersia yang ini seperti itu. Kalau dia terjadi perubahan sudut ini tadi dengan sumbu utamanya, maka IX, IY-nya harus kita cari lagi. Karena apa? Karena nilai IX, IY-nya itu menjadi ada I min, I max, dan I min. Nah, tinggal kita masukkan aja harga IX, IY-nya. Oke, biar lebih jelasnya, saya kasih contoh ya, soal biar gampang. Nih, saya punya gambar ini. Ya, bukan gambar yang di bawah ya, gambar yang ini. Nah, bisa saja ini gambar penampang yang di bawah, tapi saya gambar ini. Nah, gambar yang di bawah ini, seperti ini, saya cari titik beratnya dulu. Ketika saya mencari titik berat, maka saya gambar dulu salib sumbu di sini. Ini adalah salib sumbunya. Ya, ini saya geser ya. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Nah, ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Ini untuk mencari titik berat. Ya, untuk cari titik berat. Setelah seperti ini saya bagi-bagi dulu nih. Saya bagi-bagi ya. Yang ini ke sini. Ya, yang ini ke sini. Nah, artinya saya dapat 3 bagian. Kemudian ini saya anggap A1. Yang ini adalah A2. Yang ini adalah A3. Kemudian masing-masing ini saya gambar ya. Saya gambar salib sumbunya. Gitu. Yang ini saya gambar salib sumbunya. Ini. Yang ini saya gambar salib sumbunya ini. Yang ini. Nah, kemudian ini saya gambar ini. Ya. Oke, nah ini. Kemudian setelah saya gambar ini, saya cari X1. X1 di sini 2,66. 2,66 saya dapat ini. Dari mana 2,66? 2/3 dari 4. Itu 2,66. Ya, kemudian
X2. X2 ini 4, 4 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian X3 yang ini. Ya. Ini X3 ini. Ya, X3 itu sama dengan 4 ditambahi 3,5 bagi 2. Ini 4 ditambah 1,75 dapat 1,75. Dan Y1 yang ini. 3,5 ditambah sepertiga dari 2. Dapatnya 4,166. Ya. 1,25 dikali sepertiga dari 2. Benar ya, 41,66. Kemudian Y2 3,5 bagi 2. Kemudian Y3 itu adalah 1. Luasannya ini adalah setengah 4 kali 2, 8, 4. Yang ini adalah 3,5 kali 4, 14. Kemudian ini 3,5 kali 2, 7. A totalnya 25. Saya cari nih X-nya masing-masing. Dapatlah titik beratnya ini tadi. X dan Y saya dapat 3,11 dan 1,9. Nah, setelah dapat itu saya gambar lagi nih titik beratnya. Titik beratnya yang ini 3,1 ini 4. Jadi kalau seandainya ini saya tarik garis ke bawah ya. Ini saya tarik garis ke bawah. Oke, ini tidak lurus. Saya luruskan ya. Oke. Kalau ini 2, di tengah-tengah ini 2, di tengah-tengah ini 2 gitu. Maka separuhnya dari sini adalah 3, di situ 3,15 artinya ke sini. Nah, kira-kira di sini. Kemudian di sini dapat 1,9. 1,9. Ini saya gambar lagi nih. Kalau di ini 2, di sini 1,5, maka 1,9 itu di sini kira-kira. Nah, kira-kira di situ. Sehingga saya dapatkan titik berat ini di sini. Nah, itu adalah titik hasil perhitungan yang ini. Ya. Kemudian saya cari momen inersianya. Momen inersianya saya pakai persamaan yang ini tadi. IY ya, IY sama dengan IY1 ditambah luasan dikali dengan J. Ya, dikali dengan J kuadrat. Ya, ini kuadrat. Ya. Kemudian IX-nya saya pakai IX1 plus A dikali dengan D. D-nya kuadrat. Ya. Nah, ini saya dapat nih IY1. IY1 dapat ini sepertiga 36. Ini sepertiga 36 ya, dikali 4 dikali 2 kuadrat plus setengah 2 kali 4 dikali J. J-nya itu adalah X. Selisih X-nya artinya X yang ini artinya minus 0,49 kalikan masuk sini dapat ini. Ya, demikian juga untuk I kedua, I ketiga. Kemudian IX1, X2 saya dapat. Nah, setelah dapat ini per masing-masing kotak ini, di sini saya akan dapatkan IX ya, IX. Ini kalau saya geser ya. Mana nih? Ini saya geser dulu ya. Saya taruh sebelah sini. Ini.
Nah, ini kira-kira ya, yang merah ini hasil saya gambar tadi. Ya, ini saya buang karena buat ini ya, buat keliru. Nah, ya, sehingga saya dapat yang merah ini. Ya, garis yang merah ini saya dapat tadi. Nah, oke, setelah dapat yang merah, ya, yang merah ini dapat, saya cari nih momen inersia tadi adalah saya dapat momen inersia kan tadi kan, momen inersia IY1, IY2, IY3 saya jumlahkan, IX1, IX2 saya jumlahkan sehingga saya dapatkan momen inersia Y itu 96, momen inersia X itu 44. Momen inersia polar adalah IX plus IY, artinya 96 ditambah 42, 140. Kemudian produk inersia, saya dapatnya minus 18. Dari mana? Yang dari saya hitung tadi. Saya lihat di sini, untuk mencari selisihnya ini kuadrannya sini. Yang ini adalah kuadran kedua. Maka di sini X-nya. Kan ini kalau mencari IX tadi kan gini. Persamaan IXY itu. IXY itu sama dengan luasan 1 ya, dikali X1 dikali Y1. Nah, X1 ini tadi kan selisih ya, selisih antara yang di sini tadi dengan yang ini. Nah, kalau yang ini kita lihat ini kuadrannya, kalau kita lihat ya yang ini posisi kuadrannya di kuadran 3. Maka X-nya negatif, Y-nya positif. Yang ini salah ya. Ini seharusnya 2 ya. Ini 2 ini artinya di atas ini. Di atas ini juga termasuk di kuadran ke-3. Dan yang ini masuk di kuadran 2 ya. Nah, kalau sudah dapat kuadrannya itu tadi, masukkan harganya untuk mendapatkan nilai IXY. Nah, IXY di sini minus. Minus ya. Minus tangan 2 theta itu jadinya 0, sekian. Dimasukkan harganya tadi ya. Min IXY per IX min IY. Ini min. Nah, karena sudutnya ini min, maka saya gambarkan sudutnya itu ke bawah di sini. Ya, ini sudutnya tadi. Ini adalah sudut yang 21. Yang ini. Maka saya gambarkan ke bawah. Kemudian setelah saya gambarkan ke bawah, saya tarik garis hitam ini, saya dapat ini. Ya. Nah, biar lebih enaknya kita ambil contoh yang ini yang enak. Kita ambil contoh yang ini yang kemarin. Nah, yang ini. Ini kan kemarin sudah dapat nih. Ada IX 2176, ada IY-nya 1024 ya. IX-nya 2176, IY-nya 1024. Kemudian IXY-nya minus. Nah, IXY-nya minus 768. Oke. Pertama-tama saya mencari sudut. Nih, sudut tangan ya, 2 ini sama dengan persamaannya tadi minus 2 ya dikali IXY ya per dalam kurung IX min IY. Nah, ini. Ya. Saya buat nih. Ini sama dengan, karena ini minus dikali 2 dikali IXY-nya ini minus. Saya buat minus. Minus 768. Ini ya. Dibagi IX-nya tadi itu 2176. Dikurangi I-nya itu 1024. Ini. Ya, sehingga di sini saya dapat nilai 2 theta ini adalah berapa di situ? 2 dikali
768. 1536, Pak. Berapa? 1536. 2 dikali 768 ya. Itu 1500. ya 5 kali dibagi ya 2176 dikurangi 1024. Dibagi 1152. Ya. Nah, berapa itu saya dapatnya? Satu koma tiga tiga. Ya, 1,33. Terus saya buat di sini. Jadikan 2 theta. Ini sama dengan 1,33. Saya bikin shift plus tangan answer. Nah, saya dapat di situ sudutnya 53,130. Ya. Atau kalau mau jadikan sudut ini 53 derajat itu 7 menit 48,37 detik. Ya, itu sudutnya. Saya jadikan sudut ini bagi 2. Sudutnya saya bagi 2. Itu saya bagi 2. Hasilnya 26,565. Ya, kalau mau dijadikan dalam bentuk ini derajat 26 derajat itu 33 menit 54,18 detik. Ya, nah ini saya dapat ini. Ini tadi dalam derajat ya. Ini 0, saya buat 0 ya. Derajat. Jadi 53 derajat. Yang ini 26 derajat. Nah, dulu ya. 0. Nah itu. Ya. Dari tangan 2 theta bla 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 saya dapat 1,33. Untuk menjadikan sudut ini ya saya pakai inverse. Inverse tangan. Inverse tangan dari 1,333 sekian. Saya akan dapatkan ini. Kalau tidak ada inverse tangan pakai shift. Pencet shift dulu baru tangan gitu. Ya, nah, setelah saya dapat sudut ini, saya dapat ini sudutnya 26. Artinya ini kan positif. Nah, kalau dia positif artinya ininya saya gambar sudutnya itu di atas. Ini saya ambil, saya ukur nih sudutnya di sini kira-kira 26. Kalau ini kira-kira 45 misalkan ya. Ini 45 bagi ke sini bagi 2 45 20 sekian. Itu ada 26. Atau ini bagi 3 nih 1 2 3 kan 1 2 3 kan 90 26 itu kira-kira di sini sudutnya. Nah, kira-kira saya ini 26 kurang naik dikit. Nah ini. Ya. Ini adalah sudutnya nih. Ini sudut ini. Ya. Sudut ini nilainya itu 26. Ini saya tarik lagi ke bawah ya. Ini biar ini saya tarik ke bawah. Ini ke sini. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian setelah dapat ini saya ambil garis tegak lurus lah. Ambil lagi garis tegak lurus ke sana. Ini ya.
Saya tarik ke bawah. Ya. Nah, yang tadinya sumbu X-nya itu adalah di sini gitu. Sekarang berubah ke sini nih sumbu X-nya. Ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai sumbu utama X. Ya. Nah, yang ini tadi, ini sumbu Y ini. Ini adalah sumbu Y. Ini sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Nah, yang merah ini adalah sumbu utama Y. Nah, itu. Jadi terjadi perubahan ya, perubahan atau geser sebutnya ini. Jadi seperti ini ke sini. Nah, kalau kalian mau membuktikan kok iya bisa ya dari yang ini seperti ini, kalian potong balok ukuran 12 kali 4 cm. Kemudian ini kalian tempel di sini ya, tebalnya sama ya, tebal kesananya kalau mau digambar ya, misalkan tebalnya ke sana. Dan ini kan gambar perspektif, kan udah belajar gambar perspektif ya. Perspektifnya kan jadi gini. Nah, kan itu gambar perspektifnya. Ya. Jadi gambar 3 dimensinya kan seperti itu. Nah, posisi ini benar nggak bergeser atau gimana ya? Kalian masukkan balok ini ke dalam air. Maka balok ini tidak mungkin dia akan tegak seperti ini. Dia akan ngikutin sumbu yang merah ini. Ya, inilah yang kita namakan dengan sumbu utama. Nah, kenapa kapal laut itu depan, belakang, samping, kiri, kanannya harus simetris? Kenapa? Karena ketika dia belajar di atas air, posisi dia tetap seimbang. Coba kalau seandainya salah satu sisi kapal itu dengan sisi kapal yang lain itu tidak simetris, maka kapal itu nanti berjalannya akan miring. Atau kalau dia terlalu berat ke belakang, dia nungging ke belakang. Atau terlalu berat ke depan, dia akan nuncep ke depan itu kepalanya. Atau kalau dia berat ke samping kiri, maka dia akan miring ke sebelah kiri, dan jika dia berat ke sebelah kanan, dia akan miring ke sebelah kanan. Nah, itulah fungsinya kita belajar ini. Jadi kalau seandainya kita bangun balok jembatan nih, ternyata sisi kirinya itu lebih tebal daripada sisi kanannya. Nah, ini jangan-jangan nanti baloknya akan jomblang ke kiri. Karena dia tidak simetris. Nah, dengan tahu seperti ini, kita akan tahu nih. Oh, ternyata kalau kita mau mobil aja misalkan, mobil ya. Mobil itu posisinya tengah-tengahnya itu kan seimbang. Coba kalau seandainya yang sebelah kirinya tuh lebih ada yang menonjol daripada yang ini. Mungkin jalannya juga nggak enak jalan mobil. Yang paling gampang di kapal tadi ya, kapal tadi ya. Jadi kalau ada kapal, kita tetap 4 itu kan posisinya kan rata. Kita masukkan ke dalam air, dia akan rata posisinya. Coba kalau salah satu sisinya di sebelah kanan misalkan lebih berat, maka dia akan miring ke kanan. Kalau dia sisinya sebelah kiri yang lebih berat, akan miring ke kiri. Nah, itulah letak yang namanya keseimbangan dari suatu benda ditinjau dari titik berat, momen inersia, dan momen polarnya ini tadi. Nah, sementara untuk mencari momen maksimum tadi ya, momen maksimum atau Imax Iminnya tadi, jadi di sini ada Imax-nya. Imax-nya, ya ini sama dengan atau Iminnya tadi, ya ini sama dengan. Tinggal kalian masukkan nilai IX, IY-nya sesuaikan dengan rumus ini. Nah ini. IX plus IY per 2
plus akar IX min IY kuadrat plus IXY kuadrat. Nah, di antara dua ini kan di sini ada pasti ada yang lebih besar. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan momen perubahan karena dia berubah tadi, bergeser ya, maka akan timbul I_max dan I. Ya, ini saya save. Nanti saya kirim. Nah, untuk yang contoh soal mana tadi? Ini ya. Tadi sudah saya hapus ya. Saya keluarkan dulu ya. Soal untuk hari ini. PJJ. Mana tadi ini? Oke. Saya batalkan. Nah, untuk soal yang ini tadi, ini kan soal tadi nih. Kan sudah dapat nih, IX-nya berapa, Y-nya berapa, IX-Y-nya berapa. Tinggal kalian cari sudutnya berapa, kemudian terjadi perubahan enggak sumbunya ini. Kalau dia berubah artinya ini bukan sumbu utama, tapi sumbu utamanya yang sudutnya tangan 2 theta tadi. Kemudian yang ini juga nih. Kan ini harus diselesaikan. Artinya tugasnya ini satu, ini satu. Nah, kalau mau nyoba yang ini juga boleh nih. Di bawah. Buat ukurannya sendiri terserah. Yang penting dia. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini saya ini kan sorry. Langsung saya kirim aja ya.